Selamat pagi, Aki, Nin, Opa, Oma, Eyang, Opung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi di program Sapaan Lansia pagi hari ini dengan saya, Evi Tatipata. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, yang demikian sabdanya: sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian firman Tuhan. Akinin, Oma, Opa, Eyang, Opung terkasih, tidak banyak orang yang berani melangkah tenang di lembah kekelaman. Wajar sekali tentunya. Siapa yang tidak gentar saat kegelapan menutupi jalan, saat harapan terasa memudar dan segalanya tampak mencekam dan mengancam. Namun Daud sang pemazmur dengan mantap menyatakan, "Aku tidak takut." Mengapa Daud bisa seteguh itu? Karena ia mengenal siapa gembalanya. Ia tidak hanya percaya bahwa Tuhan sanggup memberi makan dan menuntun ke tempat tenang, tapi juga bahwa Tuhan tetap ada, bahkan saat kaki harus menapaki lembah tergelap sekalipun. Akinin, Opa, Oma, yang Opung terkasih, bagi Daud kehadiran Tuhan adalah satu-satunya alasan ia tetap berdiri teguh. Lembah kekelaman bisa berupa pergumulan panjang tanpa ujung, baik dalam keluarga yang tak kunjung reda, mungkin bersama anak-anak, cucu-cucu. Bisa juga terjadi krisis ekonomi yang menggerogoti damai sejahtera. Bahkan sakit penyakit yang tak menemukan jawaban pasti. Kita pun bisa saja ada di sana, tapi ingatlah, Tuhan tidak menanti kita di ujung lembah. Dia menyertai kita di dalam lembah itu. Gada dan tongkat adalah alat gembala yang mungkin terasa menekan atau membatasi. Ternyata justru itulah yang menghibur Daud. Mengapa? Karena melalui itulah Tuhan menegur, meluruskan, melindungi, dan menuntun yang mungkin terasa tidak nyaman. Sekarang bisa jadi ada sarana. Tuhan menuntun kita keluar bukan hanya dari lembah, tetapi menuju berkat yang lebih besar. Akinin, Opa, Oma, yang Opung terkasih, jangan takut dengan lembah kegelaman, sebab tempat yang gelap pun tak bisa menyembunyikan kehadiran Tuhan. Ia ada dan Ia bekerja. Lembah yang sama yang terasa menyesakan bisa menjadi tempat Tuhan menyatakan mujizat-Nya yang terbesar.
Contoh nyata, ketika perahu murid-murid diombang-ambingkan gelombang angin sakal. Dan saat itu adalah pada waktu pukul 3 pagi. Yesus berjalan di atas air, menemui mereka dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan melepaskan mereka yang kurang percaya itu dari angin ribut, dan redalah angin ribut itu. Dia kenal juga siapa kita. Dalam segala kondisi yang mencekam, yang menakutkan, keyakinan kita, Tuhan tidak hanya mengantar kita ke lembah, tetapi Ia berjalan bersama kita di dalamnya, di dalam lembah kekelaman itu. Dan lembah kekelaman bukan akhir perjalanan, tapi bagian dari rute menuju kemuliaan yang membuat kita kuat. Bukan karena kita berani, tapi karena kita tidak sendirian. Kadang kita tidak perlu tahu jalan keluar, cukup tahu siapa yang bersama kita di jalan itu. Akinin Opa Oma yang opung terkasih, setiap lembah yang dilalui bersama Tuhan Yesus akan berubah menjadi kesaksian berkat. Oleh karena itu, peganglah erat Sang Gembala. Gada dan tongkatnya tak akan membiarkan kita tersesat. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala Agung kami, dalam lembah kekelaman yang menakutkan ini, kiranya Engkau menggenggam tangan kami lebih erat lagi. Bukan jalan keluar yang terlebih kami cari, tapi hadirat-Mu yang tak pernah pergi dari kami. Ajarlah kami percaya bahwa pada gada dan tongkat adalah merupakan alat pemeliharaan bagi kami, untuk kami berjalan bersama Engkau di dalam lembah kekelaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena lembah ini pun tak luput dari kasih dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.